إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kisah-kisah dalam Al-Quran dan kisah-kisah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak sekali. Dan kisah-kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim tentunya adalah kisah-kisah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sifati dengan waman asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya semua kisah-kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala cantumkan dalam Al-Quran dan kisah-kisah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, tentu kisah-kisah tersebut adalah kisah-kisah yang nyata dan berkesesuaian dengan apa yang terjadi dan tidak ada tambahan dan kurangan sedikit pun. Sehingga benar-benar ketika sampai kepada kita seperti kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan kisah-kisah yang sifatnya dari wahyu, selain kisahnya adalah kisah yang benar, lagi sesuai dengan kenyataan, maka kisah-kisahnya adalah kisah-kisah yang paling baik. Kisah-kisah yang paling baik yang mengandung di dalamnya pelajaran-pelajaran yang sangat banyak. Baik yang berkaitan dengan adab ataupun dari sisi bahasa, semuanya di dalamnya adalah kisah-kisah yang paling baik. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sifati kisah-kisah yang Allah sampaikan dalam surat Yusuf ayat yang ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami mengkisahkan kepada engkau kisah-kisah yang paling baik dengan apa yang kami wahyukan kepada engkau yang berupa Al-Quranul Karim dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat-sifat kisah dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang paling bermanfaat. Allah nyatakan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka pelajaran dan hikmah yang sangat besar. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menggunakan akal mereka. Sehingga bagi yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Nabi yang diutusnya, maka mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ketika di dunia ataupun ketika di akhirat. Sehingga kisah-kisah yang sampai kepada kita menjadikan kita memiliki jarak antara kita dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kisah-kisah yang dikisahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalamnya banyak pelajaran. Dan kisah-kisah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, baik yang termaktub dalam Al-Quran ataupun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan,
menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa risalah, berupa nubuwah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kabar-kabar yang berkaitan dengan umat-umat terdahulu tidaklah ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentang kisah-kisah yang sangat terperinci, bagaimana Maryam, ibunya Isa alaihi salam, ketika beliau berdiam diri di mihrab mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan buah-buah yang ada di musim panas ketika beliau ada di musim dingin, dan sebaliknya. Sehingga itu menunjukkan ketika kisah-kisah tersebut dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Itulah kabar-kabar gaib yang kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Engkau tidak pernah mengetahui tentang kisah-kisah tersebut. Tidak engkau, tidak juga kaum engkau, mereka mengetahui tentang kisah-kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Mereka pun juga tidak mengetahui tentang Dzulqarnain. Mereka pun tidak mengetahui tentang apa lagi, ikhwan? Tentang kisah-kisah para nabi yang mereka bukan orang Arab. Maka kisah-kisah tersebut tidaklah diketahui kecuali oleh ahli kitab. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan itu semua dengan lancar, dengan jelas, dengan adab yang luar biasa dari ketinggian sastra yang Nabi bawakan, maka menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Nabi ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Untuk mengatakan Nabi itu menjiplak dari orang-orang ahli kitab, maka tidak ada dalilnya. Mau buku sebanyak apapun, Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ketika dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar dari orang-orang ahli kitab yang mana mereka bukan orang Arab, orang A'jam, maka ini pun terpatahkan. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar dari kota Mekah kecuali hitungan jari. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Bahkan yang rajih 2 kali. Yang pertama usia 12 tahun. Yang kedua usia 25 tahun. Dan itu pun dalam waktu yang sangat singkat. Selebihnya Nabi SAW berada di kota Mekah. Dan apabila yang Nabi SAW dapatkan dari ahli kitab kemudian disampaikan, tidak mungkin Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah dan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW memiliki tingkat kefasihan yang sangat tinggi sekali, sehingga orang-orang Arab mengatakan ma yaqulu hadza bashar. Apa yang dikatakan dan dibawakan oleh Rasulullah SAW tidak mungkin dilakukan ataupun dikatakan oleh manusia, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita akan membaca secara singkat kisah tentang Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Dalam Al-Quran dicantumkan dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 82. Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan kisah tersebut, menunjukkan bahwasanya kisah tersebut memiliki manfaat, memiliki pelajaran-pelajaran yang dengannya bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini insyaallah. Dan Nabi SAW juga menceritakan tentang pertemuannya Nabi Musa alaihi salam
beserta dengan Nabi Khadir alaihi salam. Dikatakan bahwasanya sahabat yang mulia tercantum dalam Sahih Bukhari, saya bacakan. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, beliau suatu ketika berdebat dengan Al-Hur ibn Qais ibn Hisan tentang siapakah Nabi Musa alaihi salam siapakah Nabi Musa yang telah bertemu dengan Nabi Khadir. Artinya yang disanggah oleh Al-Hur ini, apakah yang bertemu dengan Khadir itu Musanya Bani Israel ataukah bukan? Maka ketika hal ini disampaikan kepada Abdullah ibn Abbas, ini Abdullah ibn Abbas adalah sahabat yang mulia, yang beliau telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memahami tafsir Al-Quranul Karim. Maka ketika ada pembahasan demikian tentang siapakah Musa yang telah bertemu dengan Nabi Khadir alaihi salam, maka Abdullah ibn Abbas tidak terburu-buru untuk menjawabnya. Beliau melihat ada sahabat yang mulia, yang beliau adalah ulamanya dari kalangan sahabat, yaitu Ubay ibn Ka'ab, seseorang ahli membaca Al-Quran, yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membacakan Al-Quran kepada Ubay ibn Ka'ab. Ini seorang ulama dari kalangan Ansar. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, "Asammani ya Rasulullah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut namaku kepada engkau supaya engkau membacakan Al-Quran kepadaku?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Maka Ubay ibn Ka'ab pun tidak kuat menahan air mata sampai menangis bahagia karena namanya disebut oleh siapa? Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau pun adalah orang yang banyak sekali membaca Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga termasuk ahli Al-Quranul Karim. Abdullah bin Abbas banyak belajar kepada Ubay bin Ka'ab. Maka begitu mendapati Ubay bin Ka'ab, maka Abdullah bin Abbas menceritakan, "Wahai sahabat yang mulia, saya telah berdebat dengan teman saya tentang Musa alaihi salam yang telah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan Khidir. Apakah engkau telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir? Apakah dia Musanya Bani Israel ataukah hanya kemiripan nama saja?" Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Na'am, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu." Ya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahas tentang kisah pertemuan Musa dan pertemuannya Khidir alaihi wassalam. Ini menunjukkan pelajaran yang besar. Ketika seseorang berbeda pendapat tentang apa yang harus dinyatakan, apa hukum, apa yang harus dikatakan, ketika dia tidak tahu ataupun orang yang ada di hadapannya pun tidak tahu, kemudian masih memegang kuat dengan pendapatnya, maka adab yang pertama adalah mencari ahli ilmu dan bertanya kepada ahli ilmu, sehingga ahli ilmu itu menjelaskan kepada orang yang berbeda pendapat tentang perkataan yang benar yang disarikan dari hadis-hadis Nabi ataupun Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kita tidak mengetahui tentang apa yang kita bahas, apa yang kita tanyakan, maka kita bertanya kepada ahli ilmu. Dan ahli ilmu ketika menjawabnya pun seperti yang dicontohkan oleh Ubay ibn Ka'ab, sahabat yang mulia yang wafat pada tahun 30 Hijriah di kota Madinah. Beliau mengatakan, "Saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beliau tidak menjawabnya menurut saya, logika saya, pertimbangan saya dalam permasalahan ini, tidak. Akan tetapi ilmu di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berbeda pendapat yang berkaitan dengan perkara apapun, maka hendaklah dikembalikan kepada Al-Quran, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa perkataan Allah tentang pembahasan ini? Baik kecil, lebih-lebih perkara yang besar. Apa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan yang kita permasalahkan? Itu yang mampu melakukannya in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memiliki keikhlasan, sehingga tidak ada ego sedikit pun di dalam hatinya, supaya pendapat yang ia bawa itu adalah pendapat yang dianggap sebagai pendapat yang paling benar. Tidak. Orang-orang yang hanya ingin supaya kalimat la ilaha illallah senantiasa menjulang tinggi, walaupun manusia tidak mengetahui orang-orang yang melakukannya. Yang penting kalimat la ilaha illallah senantiasa di atas. Kemudian Ubay bin Ka'ab menyebutkan, Bainama Musa fi mala'in min Bani Israel, maka ketika Musa di tengah-tengah orang-orang Bani Israel, irja'ahu rajulun, maka datanglah seorang lelaki. Faqal, maka dia berkata kepada Nabi Musa, ata'lamu ahadan a'lama minka, apakah engkau mengetahui bahwasanya ada seseorang yang lebih tahu daripada engkau? Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan, tidak. Tidak. Yang paling mengetahui adalah saya. Maka fa'auhallahu azza wa jalla ila Musa, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, bala abduna Khadir, ada hamba kami Khadir yang dia mengetahui yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka fasa'ala sabila ila luqiyihi, maka pada saat itu langsunglah Nabi Musa alaihi salam berharap ataupun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dipertemukan dengan Khadir, yang mana Khadir ini adalah mengetahui perkara-perkara yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Faja'alallahu lahul huta ayatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Musa seekor ikan sebagai tanda, yang apabila ikan ini bergerak, maka menunjukkan bahwasanya di situ ada Khadir. Artinya ikan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam ikan yang sudah mati. Maka dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam, apabila engkau kehilangan ikan, maka yakinlah bahwasanya di situ ada hamba kami yang bernama Khadir. Fa innaka satalqah, maka engkau akan bertemu dengan orang-orang tersebut. Fakana Musa yattabi'u atharal huti fil bahri, maka Nabi Musa alaihi salam senantiasa melakukan perjalanan dengan membawa ikan tersebut di tepi pantai. Maka bersama dengan Nabi Musa alaihi salam seorang pemuda yang bernama Yusha ibn Nun. Kemudian dia ketika Nabi Musa alaihi salam melakukan perjalanan yang lama, kemudian singgah, kemudian ikan yang dipegang oleh Yusha ibn Nun itu bergerak dan melewati pasir, seakan-akan pasir tersebut adalah air yang bisa dengannya berenang. Kemudian masuk ke dalam laut.
Maka Yusha ibn Nun kaget, akan tapi ketika akan mengabarkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dia lupa. Bisa jadi dilupakan oleh syaitan atau bisa jadi karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah melakukan perjalanan semalam, seharian, kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Yusha ibn Nun, dan perkataannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba." Berikanlah kepada kami sarapan, karena sungguh saya telah merasakan capek yang luar biasa. Termasuk hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ikan kepada Nabi Musa alaihi salam, di antara hikmahnya bahwasanya bangkai ikan itu bisa dimakan. Lebih-lebih apabila bangkai ikannya tidak mengeluarkan bau. Sehingga apabila Nabi Musa alaihi salam beserta pembantunya merasa kelaparan, maka apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda di situ ada Khadir bisa dimakan. Sehingga Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Yusha, ini sediakan kepada saya ikan yang kita bawa. Maka Yusha alaihi salam mengabarkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ingat enggak tadi? Pas kita itu berada di batu yang besar. Fa inni nasitul hut. Maka saya kehilangan ikan yang kita bawa. Maka kata Nabi Musa alaihi salam, "Dzalika ma kunna nabghi, fartadda ala atharihi ma qasasa." Maka kata Nabi Musa, itulah yang saya harapkan. Sudah dalam waktu yang lama melakukan perjalanan supaya apa? Supaya ikan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam itu hilang, hidup lagi. Maka Nabi Musa alaihi salam kembali lagi ke tempat yang tadi beliau kehilangan ikan, fawajada khadira. Maka beliau pun bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Nabi Khidir alaihi salam supaya beliau belajar kepada Nabi Khadir alaihi salam. Dalam kisah yang singkat ini menunjukkan bahwasanya ahli ilmu maupun segimana tingginya ilmunya, ketika dia mendapati ada orang yang lebih mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala daripada dia, maka ahli ilmu senantiasa berupaya untuk mempelajari ilmu tersebut. Karena ilmu yang berkaitan dengan wahyu, yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama tidak pernah kenyang dengannya. Ahli ilmu tidak pernah kenyang darinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku apa? Harta, makanan, atau kendaraan, atau istri, atau rumah. Tidak. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan hanyalah ilmu saja. Sehingga dalam setiap paginya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, saya meminta kepadamu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus lebih banyak lagi basah lisan kita supaya hati kita bermunajat kepada Allah, lisan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini Nabi Muhammad. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam dalam kisah yang tadi kita bawakan. Nabi Musa alaihi salam adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala katakan beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala sifati Nabi Musa alaihi salam sebagai wajiha di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya risalah sebagai seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau itu sebagai kalimullah, orang yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Tidak ada penghalang, tidak ada perantara, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mendapatkan predikat sebagai kalimullah, manusia yang langsung berbicara dengan Allah. Tidak ada selainnya yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbicara kepada Allah, Allah menjawabnya. Tidak ada kecuali Nabi Musa alaihi salam. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan keistimewaan ini ketika beliau di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak di muka bumi, berbicara langsung dengan Allah. Adapun Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah ketika beliau di muka bumi. Beliau pun mendapatkan Taurat. Dan beliau pun memiliki pengikut yang sangat banyak. Bahkan nabi-nabi yang setelah Nabi Musa alaihi salam di kalangan Bani Israel, para nabi-nabinya tersebut berpegang teguh dengan ajarannya Nabi Musa alaihi salam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Nabi Musa ini adalah nabi yang luar biasa, memiliki keutamaan. Bahkan lebih afdal daripada Nabi Khadir alaihi salam. Khadir memiliki ilmu yang dengannya tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi ketika Nabi Musa alaihi salam mengetahui keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Khadir yang tidak dimiliki oleh beliau, maka beliau meminta kepada Allah untuk bertemu dengan Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang punya ilmu mencari orang yang punya ilmu. Terkadang kita heran sekali. Padahal apabila kita perhatikan pada zaman sekarang, terkadang ada orang yang dari Kalibata mau misalnya ke puncak ataupun ke pedalaman Bandung misalnya cuma mencari 30 tusuk sate kemudian balik lagi. Ada enggak ikhwan? Ada enggak? Terkadang dari sini ke puncak misalnya. Cari apa? Ada bubur yang ramai sekali. Yang luar biasa. Ada enggak ikhwan? Ada. Ini para ulama mereka hanyalah tamak kepada ilmu. Para nabi tamaknya, keinginannya adalah tentang ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mendengar tentang Nabi Khadir alaihi salam, walaupun kedudukan Nabi Khadir alaihi salam di bawah jauh dari Nabi Musa alaihi salam, maka beliau melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Nabi Khadir dan belajar kepada Nabi Khadir alaihi salam yang kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu karena dalam hadis yang tadi saya bacakan bagaimana Musa alaihi salam menuntut ilmu, mencari ilmu sampai beliau bertemu dengan Nabi Khadir. Dan dalam waktu yang lama, sampai beliau melewati Nabi Khadir, perjalanan marhalah itu sehari semalam, sudah terlewati. Kemudian beliau balik lagi dengan Yusha, sehingga bertemu dengan Khadir. Kemudian meminta kepada Nabi Khadir untuk belajar. Rasulullah SAW menganjurkan tentang hal ini. Dalam hadis yang mungkin sudah kita hafal atau senantiasa kita dengar. Yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan, dengannya dia itu mencari ilmu. Dalam rangka mengharap ilmu tersebut bukan sesuatu yang lain. Bukan perjalanan sekalian bisnis kemudian mencari ilmu, tidak. Benar-benar mencari ilmu.
maka Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya untuk masuk surga dengan apa yang dia lakukan. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan dengan perkataan yang luar biasa. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat, ulamanya sahabat. Bahkan Rasulullah katakan hudul Qur'ana min arba'ah. Kalian ambillah Al-Qur'an dari 4 orang. Yang pertama beliau sebut siapa? Ibn Ummi Abd, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ubay dan yang lainnya. Maka beliau ini ahli Al-Qur'an. Akan tapi beliau mengatakan perkataan yang sangat luar biasa, wallahilladzi la ilaha illahu. Demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, ma unzilat suratun min kitabillahi illa wa ana a'lam. Tidaklah ada satu surat dalam Al-Qur'anul Karim kecuali saya mengetahui tentang ayat tersebut, tentang surat tersebut. Aina nazalat, di mana surat itu turun? Apakah Makkiyah atau Madaniyah? Beliau mengetahui. Wala nazalat ayatun min kitabillah wa illa wa ana a'lam fima unzilat. Dan tidaklah ada satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim kecuali saya mengetahui makna dari ayat tersebut. Karena beliau mendapatkan 70 surat langsung dari mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dekat sekali beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillahi tablughuhul ibil la rakibtu ilai. Apabila saya mengetahui ada orang yang lebih alim dariku tentang Al-Qur'anul Karim dan tempatnya itu bisa dituju dengan unta, mau sejauh manapun saya akan melakukan perjalanan untuk belajar kepada orang-orang tersebut. Serupa enggak dengan Musa alaihi salam? Serupa. Walaupun beliau dikatakan sebagai ahli ilmu, orang yang memiliki keutamaan yang sangat besar, ketika mendapati ada orang yang lebih mengetahui, maka beliau siap untuk melakukan perjalanan menuju orang yang ahli ilmu. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim sangatlah banyak melakukan hal tersebut. Mencari hadis dengan melakukan perjalanan yang sangat lama, kemudian setelahnya beliau pulang lagi. Tidak ada hajat yang lain, hanya mencari ilmu. Seperti contohkan Abu Ayyub Al-Ansari, beliau melakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir. Kemudian bertemu dengan salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi, setelahnya pulang lagi. Antum bayangkan, tidak ada pesawat, tidak ada bis, hanya menggunakan kendaraan yang pada saat itu bisa onta, bisa kuda. Yang apabila panas kepanasan, hujan kehujanan, kalau malam kedinginan. Akan tapi apa? Mereka lakukan itu semua dalam rangka mencari ilmu. Begitu juga dicontohkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, melakukan hal yang demikian, perjalanan yang jauh, walaupun Jabir ini termasuk sahabat yang 7 besar perawi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin model-model kita memiliki hadis yang banyak, ilmu yang banyak, kemudian ada hadis yang tidak kita ketahui, mungkin apa? Nanti sajalah kalau ketemu. Ataupun masih banyak hadis yang saya miliki. Tidak. Sahabat Jabir meninggalkan kenyamanan untuk melakukan perjalanan, yang perjalanan itu adalah bagian dari azab. Kemudian beliau setelah mendapatkan hadis, selesai hajatnya, pulang lagi menuju kota Madinah. Allahu Akbar. Kemudian dalam kisah ini disebutkan, fasallama Musa, kemudian Nabi Musa alaihi salam mengucapkan salam kepada Khadir, dan Khadir pun menjawab salamnya. Faqal wa anna bi ardika salam. Dari mana di tempat ini ada salam. Jadi
pada saat itu tidak ada orang yang mengucapkan salam kecuali Nabi Musa alaihi salam. Ataupun Nabi Khadir alaihi salam bisa jadi memiliki ucapan-ucapan salam yang bukan Assalamualaikum yang seperti kita ketahui. Maka ketika beliau Nabi Khadir alaihi salam mendapatkan salam dari Musa alaihi salam, beliau menjawab, kemudian beliau keheranan. Kemudian Musa alaihi salam mengenalkan dirinya. Ana Musa, saya Musa. Maka Nabi Khadir mengatakan, Musa Bani Israel, apakah engkau ini Musanya Bani Israel yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada Bani Israel? Maka Musa alaihi salam mengatakan na'am, iya. Sehingga perbedaan siapa? Abdullah ibn Abbas dengan Al-Hur ibn Hisn, bahwasanya Al-Hur mengatakan bukannya Musa Bani Israel akan tapi Musa yang lain. Terjawab enggak jamaah? Terjawab. Dan jawabannya pun Nabi Abdullah ibn Abbas sabar untuk mendengarnya. Ubay bin Ka'ab tidak langsung mengatakan ya itu Musanya Bani Israel, tidak. Akan tapi seperti yang saya katakan, menunjukkan hadis dalil bahwasanya Musa tersebut adalah Musanya Bani Israel dengan membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengatakan, "Ataituka litu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Saya datang kepada engkau untuk engkau mengajarkan kepadaku tentang apa-apa yang kau telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan. Karena ketika Musa alaihi salam mengatakan kepada Bani Israel bahwasanya dia yang paling mengetahui, paling alim, maka Allah subhanahu wa ta'ala ataballahu alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala langsung mencelaknya. Mencelaknya untuk apa? Untuk dia itu rendah hati, tidak sombong di hadapan manusia. Sehingga harus mengembalikan ilmu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Musa alaihi salam menunjukkan kerendahan hatinya setelah ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan perjalanan yang sangat panjang. Walaupun orang yang di hadapannya dari sisi kedudukan Nabi Musa alaihi salam lebih tinggi. Nabi Khadir alaihi salam adalah seorang nabi. Karena beliau ketika ditanyakan perkara-perkara yang Nabi Musa alaihi salam terheran-heran dengannya, maka Nabi Khadir alaihi salam mengatakan, "Wa ma fa'altuhu an amri." Saya ini melakukan apa yang engkau lihat, yang Allah abadikan dalam surat Kahfi, bukan dari perkara saya, bukan dari keinginan saya, akan tapi apa? Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi Khadir itu nabi, bukan seorang wali. Bukan. Sehingga ketika ada yang memahaminya sebagai seorang wali, kemudian mengatakan berarti boleh seorang wali untuk menyelisihi apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Nabi Khadir adalah seorang nabi yang beliau memiliki ilmu yang ilmunya tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan ilmu-ilmu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam pun tidak diketahui oleh Nabi Khadir. Dan Nabi Khadir alaihi salam adalah seorang nabi yang kemudian Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel saja. Sehingga Nabi Khadir alaihi salam tidak terbebani untuk mengikut syariat dari Nabi Musa alaihi salam. Paham gak ikhwan? Karena sebagian orang ketika membawa kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa mengatakan bahwasanya para wali apabila Nabi Khadir itu dianggap wali bisa menyelisihi apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, sebagaimana Khadir menyelisihi apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa. Kita katakan ini adalah jawaban yang salah, pernyataan yang salah. Karena Nabi Musa, Rasulullah katakan wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
keutamaan-keutamaan yang beliau dapat dari Allah yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Beliau katakan, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Adapun nabi-nabi sebelumku, mereka diutus hanya kepada kaum-kaumnya saja. Nabi Isa termasuk dari Nabi Israel, dari nabinya Bani Israel. Semuanya kepada Bani Israel. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ana fabu'istu ilan nasi ammah. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada seluruh umat manusia. Kemudian Nabi Khadir alaihi salam mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya Musa, inni ala ilmin min ilmillahi 'allamanihi la ta'lamuhu anta la ta'lamuhu wa anta ala ilmin min ilmillahi 'allamakahu Allahu la a'lamuhu." Wahai Musa, sesungguhnya saya di atas ilmu dari ilmunya Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan ilmu tersebut kepada saya, yang hal tersebut tidak pernah engkau ketahui. Dan engkau mendapatkan ilmu dari ilmunya Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada engkau, yang saya tidak ketahui. Nabi Khadir alaihi salam menjelaskan. Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan, hal attabi'uka, apakah boleh saya ini mengikuti engkau? Menunjukkan orang yang belajar untuk ketika kepada orang yang ingin dia belajar harus memiliki adab. Yang adabnya itu harus dia jaga. Ketika ingin mengikutinya, ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Nabi Khadir untuk dia itu mengikutinya. Al-Imam Ibn Katsir mengatakan, wa hadza su'alu talattuf, permintaan yang di dalamnya ada kelembutan, sehingga ini pelajaran buat Bani Israel dan buat yang sampai kepada kisah ini untuk senantiasa beradab dan menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Silakan azan. Kita lanjutkan. Kemudian secara singkat, karena waktu sudah hampir habis. Kemudian Nabi Musa alaihi salam melakukan perjalanan dengan Nabi Khadir alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada Khadir alaihi salam, hal attabi'uka, apakah boleh saya itu untuk mengikuti? Maka Nabi Khadir alaihi salam mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan mampu untuk bersabar denganku. Ini adalah perkara gaib yang seharusnya tidaklah boleh mengatakannya kecuali seorang nabi, yang gaib tersebut dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah indikasi kedua, dalil kedua bahwasanya Khadir itu bukan hanya seorang wali saja, akan tapi nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Sehingga ketika Nabi Musa meminta izin untuk mengikuti, beliau dengan yakinnya mengatakan, engkau tidak akan mampu untuk mengikutiku. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pun memaksakan diri untuk mengikuti Nabi Khadir alaihi salam. Kemudian kisahnya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika keduanya naik ke kapal yang mengangkut keduanya. Maka begitu sampai di tengah laut, maka Nabi Khadir alaihi salam mencabut kayu dari kapal tersebut sehingga kapal tersebut tenggelam. Maka Nabi Musa alaihi salam langsung dia ini berkata kepada Nabi Khadir alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala bawakan dalam surat Al-Kahfi. Kita baca ya. Beliau mengatakan, akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Apakah engkau itu melobangi kapal tersebut untuk menenggelamkan yang ada di atas kapal? Laqad ji'ta
ji'ta syai'an imra. Engkau telah melakukan perkara yang sangat besar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam adalah kekhilafan dari beliau, karena sebelum mengikuti seperti yang kita ketahui dalam surat Al-Kahfi, Nabi Khadir meminta Musa alaihi salam untuk tidak membangkang kepada beliau, tidak bertanya kepada Nabi Khadir. Kemudian yang kedua, ketika melihat seorang anak laki-laki ketika bermain dengan teman-temannya, maka Nabi Khadir alaihi salam langsung membunuh anak tersebut. Maka pada saat itu Nabi Musa alaihi salam langsung mengatakan, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Beliau terkaget-kaget. Apakah engkau ini membunuh seorang jiwa yang bersih yang tidak memiliki dosa sama sekali? Laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau telah melakukan perkara yang mungkar. Jadi beliau sangat terkaget-kaget. Kalau yang pertama karena khilaf, yang kedua dia sengaja untuk bertanya karena terkaget-kaget. Maka kata Nabi Khadir alaihi salam, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah saya kabarkan bahwasanya engkau tidak akan mampu bersabar. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi Musa alaihi salam mendapati bahwasanya ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir datang ke satu kampung meminta untuk dijamu karena keduanya adalah orang yang melakukan perjalanan, ditolak. Kemudian begitu keluar mendapati ada tembok yang hampir roboh. Kemudian oleh Nabi Khadir alaihi salam tembok tersebut diperbaiki hanya dengan tangannya saja. Nabi Khadir mengatakan, Akim, berdirilah, tegaklah. Maka tembok tadi yang tadinya hampir roboh, kemudian langsung seperti yang baru dibangun. Maka kemudian Nabi Musa alaihi salam kesal. Kalau yang pertama lupa, yang kedua kaget, yang ketiga sudah benar-benar penasaran. Sudah diusir malah melakukan perbuatan baik. Maka kata Nabi Khadir alaihi salam, ini adalah perpisahan saya dengan engkau. Kemudian dijelaskan dalam surat Al-Kahfi tentang hikmah-hikmah yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Khadir untuk melakukan hal tersebut. Maka dengan pertanyaan yang ketiga, maka Nabi Khadir dan Nabi Musa berpisah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai menyatakan hal tersebut, beliau mengatakan apa? Wadidna anna Musa kana sabara. Kami itu berharap seandainya Musa itu lebih bisa bersabar. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kepada kita tentang kisah-kisah yang sangat banyak yang berkaitan dengan Nabi Musa dan Nabi Khadir dan dialog di antara keduanya. Jadi ini keinginan dan harapan dari Nabi Muhammad. Harapan dari Nabi Muhammad ini menunjukkan para ulama sangat dalam terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Pelajaran apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad menunjukkan bahwasanya Nabi Khadir alaihi salam telah wafat. Karena apabila belum wafat, pastilah dia akan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terjadi diskusi langsung antara Nabi Khadir dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa butuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu kabar dari Allah yang berkaitan dengan Nabi Musa dan Nabi Khadir. Dan Allah katakan, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun. Kami tidak pernah menjadikan manusia sebelum engkau abadi. Pasti mereka memiliki ajal dan kemudian mati. Dan engkau pun mati dan mereka pun semuanya akan mati. Jadi ketika ada orang yang menyatakan bahwasanya Nabi Khadir itu masih hidup, maka menyelisihi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya tidak ada manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan abadi dengan umurnya. Maka sebagaimana engkau akan wafat wahai Nabi Muhammad, maka manusia yang lain pun akan menemui ajalnya. Semoga bermanfaat.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.